Oke, untuk materi minggu ini dan minggu depan apa? Pertidaksamaan logaritma. Oke, benar sekali. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, sebentar ya. Oke, jadi pada pertemuan di minggu ini atau di hari ini dan di minggu depan kita akan membahas mengenai pertidaksamaan, konsep-konsep dari pertidaksamaan logaritma itu. Dan untuk di minggu depan kita akan membahas mengenai soal-soal latihan dan kita akan melakukan pembahasan mungkin untuk beberapa soal lainnya. Oke, sebelum sama seperti pertidaksamaan eksponensial, pada materi pertidaksamaan logaritma juga ada materi prasyarat, yang dimana kalau seandainya pertidaksamaan eksponensial, itu masih ingat nggak materi prasyaratnya apa? Lebih besar dari satu. Dari satu, tandanya tidak berubah. Kalau tandanya berubah itu hanya di antara 0 sampai 1. Oke, materi prasyaratnya itu menentukan garis bilangan ya. Oke, sama saja dengan materi pada pertidaksamaan logaritma. Akan tetapi karena di minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas, maka di sini Ibu akan menjelaskan mengenai cara cepatnya saja untuk menentukan tanda pada garis bilangan. Tanda apa yang dimaksud? Iya, benar sekali. Jadi pada suatu garis bilangan, pada pertidaksamaan, itu terdapat beberapa interval atau daerah penyelesaian. Dan pada daerah penyelesaian itu terdapat tanda plus minus jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0, dengan nilai A-nya, nilai A ini, itu lebih dari 0, maka interval bagian tengahnya itu bernilai negatif. Sedangkan bagian lainnya itu bernilai positif. Nah, jadi ini nih bernilai apa? Positif. Iya, bernilai positif. Nah, kalau seandainya nilai A-nya itu positif, maka bagian tengahnya bernilai negatif. Sedangkan bagian lainnya bernilai positif. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Nah, di sini misalkan misalkan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dilihat dari pertidaksamaan ini, untuk nilai A-nya itu apa? 1. Positif. 1. Positif, iya benar, nilainya 1 positif. Jadi A-nya itu lebih dari 0 ya. Sesuai konsep yang di awal tadi, apabila A-nya itu lebih dari 0, maka di tengah bernilai negatif. Oke, misalkan pada suatu garis bilangan. Nah, di sini nilai X1 dan di sini nilai X2. Misalkan ya, sebentar. Nah, untuk yang tengah tadi bernilai, dan untuk yang di kanan kirinya, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya bernilai positif, benar. Nah, jika A-nya itu kurang dari 1, maka nilai A-nya apa? Kurang dari 0, maaf. Positif. Ayo, positif apa negatif? Jika A-nya nilainya itu kurang dari 0. Positif. Negatif dong. Ayo, ada yang negatif, ada yang positif. Yang benar yang mana nih? Di tengah positif. Positif. Nilai A-nya dulu ya. Nilai A-nya dulu kita tentuin. Kalau seandainya A-nya itu kurang dari 0, maka nilai A-nya itu iya. Jadi kalau seandainya A-nya itu kurang dari 0, maka nilai A itu negatif. Nah, kalau seandainya A-nya itu negatif, jadi interval mana yang bernilai negatif dan tengah interval kanan dan kiri negatif, interval di tengah positif. Oke, interval yang tengah nilainya positif dan kanan kirinya bernilai Negatif. Benar, negatif. Sampai sini paham? Paham. Oke, mudah ya. Jadi langsung kita masuk ke materi dari pertidaksamaan logaritma. Oke, tapi sebelum masuk ke pertidaksamaan logaritma, di sini Ibu akan mengatur sendiri. Ada yang tahu nggak syarat-syaratnya apa aja? Numerus dan belum numerus nih. Sebelum numerus. Iya, yang pertama syarat basis terlebih dahulu ya. Nah, ada yang tahu nggak syarat basis itu apa sih yang pertama? Lebih dari 0. Iya, basisnya itu lebih dari 0. Dan jika basisnya itu lebih dari 0, maka nilai basis tersebut Positif. Positif.
Benar sekali. Jadi kalau seandainya dibuat dalam suatu garis bilangan. Nah, misalkan di sini 0. Kalau seandainya dia positif, berarti ya, ke arah kanan. Nah, tapi nggak hanya itu untuk syarat basis. Ada lagi yang kedua syarat basis. Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Tidak sama dengan Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Ada yang lain? Masih kurang tepat ya? Tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Iya, jadi untuk syarat yang kedua pada basis, itu basisnya tidak sama dengan 1. Jadi nilai 1 itu termasuk ke dalam basis atau enggak? Enggak ya, benar. Jadi pada suatu garis bilangan, jika basisnya itu tidak sama dengan 1, maka akan seperti ini. Nah, misalkan di sini bilangan satunya, maka akan jadi seperti ini. Jadi intervalnya itu dibagi menjadi 2. Atau daerahnya itu terbagi menjadi 2. Kan basis tadi yang syarat pertamanya itu lebih dari 0. Berarti bilangan berapapun yang lebih dari 0 itu termasuk basis kecuali 1. Nah, di sini ada 2 interval atau 2 daerah. Nah, untuk daerah yang 0 lebih 0 oh ya, basisnya antara 0 sama 1. Iya, jadi basisnya di antara 0 dan 1 atau basisnya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Iya. Dan untuk yang interval yang kedua atau daerah yang kedua, itu bernilai berapa basisnya? Basis lebih besar dari 1. Iya, lebih dari 1. Oke, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan logaritma itu mempunyai 2 bentuk dari basisnya, yang dilihat dari basisnya. Yang dimana bentuk pertama itu 0 dan kurang dari 1. Oke, bentuk yang pertama pertidaksamaan logaritma basisnya itu lebih dari 1. Untuk yang kedua, bentuknya yaitu basisnya Tidak sama dengan 1. Kok masih ada tidak sama dengan 1? Lebih dari 0. Kalau tidak sama dengan 1 tadi kan? Lebih dari Iya, benar. Basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi 2 bentuk basis tadi apa aja? Yang pertama basisnya, lebih besar dari 0 kurang dari 1. yang kedua Lebih besar dari 1. Kurang lebih besar daripada 0 kurang dari 1. iya. Jadi pertidaksamaan logaritma bentuknya itu ada 2. Yang pertama itu basisnya lebih dari 1 dan yang kedua itu basisnya di antara 0 dan 1. Oke, sampai sini paham? Oke, next ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama untuk A. A-nya di sini lebih dari 1. Ayo, masih ingat nggak? Untuk pertidaksamaan eksponensial juga ada bentuk yang seperti Iya. ini. Tapi untuk di pertidaksamaan eksponensial itu apanya yang ditentukan? Ayo, apa yang harus lebih dari 1 dan apa yang di antara 0 dan 1? Bilangan Oh, pokoknya. iya benar, bilangan pokoknya. Kalau di pertidaksamaan logaritma itu basisnya, tapi kalau Bilangan pokok. pokoknya, iya. Dalam pertidaksamaan logaritma untuk basis lebih dari 1 atau A itu lebih dari 1 itu mempunyai 4 bentuk juga sama yang seperti pertidaksamaan eksponensial. Nah, jika A log fx tidaksamaan logaritma, jadi kalau seandainya di pertidaksamaan eksponensial kita terlebih dahulu harus menyamakan apanya? Menyamakan bilangan pokoknya. Iya, kalau di pertidaksamaan eksponensial kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Tapi kalau seandainya untuk di pertidaksamaan logaritma, apa yang harus kita samakan terlebih dahulu? Numerusnya. Numerusnya harus disamakan. fx basisnya. Basisnya yang mana? Basisnya yang mana coba? fx sama g. Basisnya yang A. A, benar. Ya, jadi basisnya itu untuk akan tadi misalkan basisnya itu A. Jadi A itu lebih dari 1 untuk yang basis lebih dari 1. Nah, kalau untuk fx dan gx Numerus. itu apa? Numerusnya ada yang tahu? Jadi jangan sampai terbalik ya antara numerus dan basisnya. Nah, jika basisnya itu sudah sama, jadi jika A log fx lebih dari A log gx, maka diperoleh fx lebih dari gx. Nah, jika tandanya itu lebih dari sama dengan, maka diperolehnya lebih besar dari sama dengan gx. iya. Jadi untuk pertidaksamaan yang basisnya itu lebih dari 1 atau A-nya itu lebih dari 1, Tidak berubah. tandanya tidak berubah atau tetap. Oke, jadi kesimpulannya untuk kesimpulannya apa? Tandanya tetap sama. Tandanya tidak berubah. Benar, tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan logaritma yang kedua, apa tadi? Basis A. lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kurang dari 1. Iya, benar sekali. Untuk yang
A di antara 0 dan 1 atau basisnya di antara 0 dan 1. Nah, untuk yang ini ada yang tahu nggak nih seperti apa bentuknya? Perbedaan antara yang di sini antara basis apa? Kalau perbedaan? antara itu tandanya berubah. Kalau antara 0 dan 1 tandanya akan berubah. Iya, benar sekali. Jadi untuk yang basisnya di antara 0 dan 1 atau A-nya itu di antara 0 dan 1, tandanya itu berubah atau Berbalik. atau apa? Berlawanan, iya. Nah, tapi tetap sama ya untuk cara pengerjaannya. Sama-sama disamakan terlebih dahulu apa ya tadi? Oke, jadi syarat basis tadi apa aja? Yang pertama, Lebih dari 1 dan tidak sama dengan 1. lebih dari 1 tidak sama dengan 1. Lebih dari 1 dan antara 0 dan 1. Syarat basis loh ya, bukan bentuk dari basisnya. Lebih dari bukan bentuk 0 dari tidak sama dengan 1. Iya, benar. Jadi syarat basis itu basisnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, tapi untuk tipe tidak samaan logaritma itu tidak hanya basis yang punya syarat. Ada yang tahu nggak apa lagi? Numerus. Iya, benar. Ada yang tahu nggak syarat untuk numerus ini apa? X sama GX lebih dari 0 atau positif. Iya, jadi numerusnya itu harus lebih dari 0 atau positif. Sampai sini paham? Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya, agar lebih paham lagi. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, berapa pertidaksamaannya? Bisa dibacakan? Najwa mungkin? 5,3x9. Iya, benar. Nah, di sini basisnya udah sama atau belum? Sudah. Berapa basisnya? 5. Benar, basisnya 5 ya. Bentar. Oke, jadi kita dapat langsung menyelesaikannya karena basisnya itu sudah sama. Dan jika basisnya sudah sama, langkah selanjutnya apa tadi? Langsung samain, mengoperasiin si numerusnya. Iya, mengoperasikan numerusnya. Nah, untuk tandanya berubah atau tetap? Tetap. Kenapa tandanya tetap? Karena lebih dari 0. Apanya yang lebih dari 0? Basisnya. Iya, benar. Jadi karena basisnya itu 5 dan 5 itu lebih dari 0, maka tandanya tetap. Jadi untuk numerus yang pertama bernilai berapa? 5. Numerus? 4x ditambah 2. X plus 2 lebih dari sama dengan 3x min 9. Jadinya X min 7. Jadi diberi perlakuan yang sama. 4x dikurang 3x lebih dari min 9 dikurang 2. X lebih besar dari min 11. X lebih besar sama dengan Min Min 11. Sampai sini udah selesai atau belum nih? Apakah kita sudah mendapatkan hasilnya? Belum. Belum. Oke, berarti langkah selanjutnya apa? Syarat numerus. Iya, kita uji syarat numerusnya. Tadi syarat numerusnya apa sih? Lebih dari 0. Oke, lebih dari 0. Nah, berarti langsung masukkan saja untuk numerus yang pertama berapa? 4x plus 2. 4x ditambah 2, terus? lebih Jadi sama dengan lebih dari 0. Ayo, lebih dari sama dengan 0. Lebih dari. Ada sama dengannya enggak? Enggak. Enggak. Nah, kenapa di sini bisa lebih dari 0? Kenapa 4x plus 2 lebih dari 0? Karena syarat numerus. Syaratnya harus positif. Karena sesuai dengan syarat numerus ya. Benar sekali. Oke. Jadi 4x 4x lebih lebih dari dari negatif 2. X-nya min 1/2. Jadi x lebih dari Min 1/2. min 1/2 atau min setengah. Oke, sampai sini berarti 2. 3x Min 9. 0. Oke, lebih dari 0. Nah, tadi kenapa lebih dari 0? Karena berdasarkan apa tadi? Syarat numerus. Iya, benar sekali berdasarkan syarat dari numerusnya. Jadi 3x lebih dari Lebih dari 9. 9, X maka x-nya lebih 3. dari benar, x-nya lebih dari 3. Nah, sampai sini apakah sudah Belum buat selesai? Tinggal buat garis itunya. Buat Garis bilangan. bilangannya. Coba mencari irisannya. Oke, benar, mencari irisannya ya. Kenapa harus dicari irisannya? Untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Iya, benar sekali. Jadi untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita harus mencari irisan dari yang mana? Dari yang Dari X 11. Tiga-tiganya itu, Bu. X3. Iya, benar. Jadi kita harus mencari irisan dari ketiga nilai x-nya. Oke, langsung saja. Tadi nilai x-nya Min berapa? 11, min setengah, 3. setengah 3.
kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, jika di sini misalkan negatif 11. Nah, kenapa negatif 11 ini tertutup? Karena lebih besar dari Sama sama dengannya. dengan. Kenapa? Lebih besar dari sama dengan. Ada sama dengan jadi tertutup. Iya, karena ada sama dengannya, jadi dia tertutup atau lingkarannya penuh. Nah, di sini X bernilainya itu lebih dari negatif 11 atau min 11. Berarti ke arah mana? Kanan. Ke arah kanan, benar sekali. Nah, selanjutnya untuk nilai X yang kedua berapa? Min setengah. Nah, Terbuka. Nah, misalkan di sini min setengah terbuka. Kenapa Karena tidak terbuka? Ada sama dengannya. Iya, karena tidak ada sama dengannya. Dan untuk X yang ketiga berapa? 3. 3. Terbuka. Di sini terbuka juga. Oke, untuk yang X kedua yaitu X lebih dari negatif setengah atau min setengah. Berarti dia ke arah mana nih? Intervalnya? Ke arah kanan? Iya, benar. Dan untuk yang X lebih dari 3, berarti ke arah mana? Ke arah kanan. Nah, kalau dilihat dari garis bilangan yang sudah kita buat nih, nah itu sudah dapat ditentukan belum daerah Udah. penyelesaiannya atau irisannya? Udah. Mana? Irisannya yang mana? Yang X lebih dari 3. Kenapa X yang lebih dari 3 yang merupakan irisan? Karena semuanya melewati 3. Iya, benar sekali. Karena pada interval ini dilewati oleh ketiga nilai X ya. Oke, jadi dari pertidaksamaan tadi dapat disimpulkan bahwa simpulan penyelesaiannya berapa? Iya, X dimana jika dan hanya jika X lebih dari 3. Sampai sini paham? Oke. Mungkin pembelajarannya cukup sampai sini saja untuk pertemuan minggu ini. Dan minggu depan mungkin kita akan Oke. kemudian sampai sini sudah paham semua ya? Iya, Bu. Kalau ada temannya yang belum bisa join, tahu ya untuk materinya apa aja, karena kasihan kalau seandainya sampai dia ketinggalan materi bukan sampai sini saja, atau bila ada kesalahan dan kekurangan, ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Tetapnya semangat belajarnya dan tetap jaga istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, boleh istirahat ya. Terima kasih. Iya.